siang Bu. Selamat siang Pak. Bisa diperkenalkan nama Ibu? Jabatan Ibu di Puskesmas ini? Iya, nama saya Anita Rahmani, pemegang program UKS atau Ausrep. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu, apa saja program kerja UKS di Puskesmas ini Bu? Program kerja UKS yaitu penjaringan kesehatan atau screening kesehatan kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Kemudian screening berkala untuk semua kelas SD, SMP, SMA maupun SLB Pak. Ya, Ibu, untuk UKS di skup kelas dasar atau SD, apakah masih dilakukan Bu? Dilakukan Pak. Ya, dengan konteks seperti apa Bu? Apa penyuluhan, apa pembinaan, atau seperti apa Bu bentuknya? Untuk penjaringan kesehatan, Pak, pemeriksaan kesehatan secara fisik. Jadi itu ditanya anak itu dicek fisiknya, giginya, matanya, telinganya, rambutnya, semua fisik anak. Kemudian anak juga ditanya ada alergi obat atau makanan, begitu Pak. Nah, kalau untuk pembelajaran dokter cilik itu masih dilakukan gitu? Masih Pak, malahan tahun kemarin kita masih mengadakan dan dilakukan di wilayah Puskesmas Cilembang itu terdiri dari SD itu ada 13 SD atau MTS atau MI Pak. Ya, oke Bu, kita beralih session dari sekolah dasar ke sekolah menengah dan atas. Yang sekarang kita tahu lagi marak dengan anemia. Betul. Bagaimana Bu Puskesmas Cilembang ini interaksi dengan atau mengatasi atau membatasi atau menghadang anemia di tingkat SMP, SMA, dan cara kerjanya seperti apa? Silakan Bu. Betul. Untuk untuk menghindari atau mengurangi anemia, kita kerjasama kolaborasi dengan pemegang program gizi Pak. Jadi kita ada dropping tablet tambah darah ke tiap sekolah SMP atau MTS, SMA atau MA atau MAN. Jadi kita di dropping anak-anak minum tablet tambah darah minimal seminggu sekali untuk yang tidak haid, kalau yang haid diusahakan tiap hari. Kemudian ada screening anemia Pak, dilakukan untuk kelas 7 dan kelas 10. Apabila terdetek ada anemia berat, itu kita di follow up Pak, dirujuk ke puskesmas dan dilakukan pengobatan dan dipantau untuk cek HB lagi berikutnya. Ya, kebetulan Bu ya. Penyakit yang begitu banyak ya Bu ya. Tidak hanya menimpa usia remaja ke atas, tapi remaja, dalam konteks remaja ya Bu ya di sini. Apa aja Bu penyakit yang menimpa anak-anak remaja mulai SMP, SMA seperti itu Bu? Dan kaitannya ini saya dengar ada anak remaja sudah kena diabetes, kena darah tinggi, atau kan itu belum waktunya Bu. Bagaimana Bu? Silakan Bu penjabarannya. Iya betul Pak. Ini Pak ada data yang menyatakan malah dokter anak, bukan hanya SMP SMA Pak, dokter anak itu banyak sekarang anak-anak yang terdetek diabetes Pak. Itu masih anak-anak, masih SD. Itu karena apa? Karena salah satunya dari pola makanan, jajanan. Jadi anak-anak banyak yang jajan-jajan yang ya kayak jajanan di sekolah, misalkan yang kurang sehat. Itu kan banyak yang mengandung gula-gula Pak sekarang. Makanya banyak anak-anak yang kena diabetes. Itu namanya penyakit tidak menular Pak. Mungkin ini tidak diturunkan dari orang tuanya, tapi pola makan anak itu mungkin banyak jajanan seperti ya kayak gitu Pak, jajanan yang dijual di sekolah misalkan kayak gitu. Ada nggak Bu semacam pas saat Ibu datang ke lapangan, betul, oleh penyuluhan atau seperti apa, ada nggak tingkat anak sekolah SD, SMP, SMA yang diketemukan dia memang memiliki diabetes berat atau gimana Bu? Kebetulan kita kolaborasi dengan PTM, jadi tim pemegang program penyakit tidak menular. Dia dicek, kita cek tekanan darahnya itu banyak yang hipertensi, yang tinggi, tidak sesuai dengan umur dia. Kemudian kita juga cek gula darahnya juga ada yang tinggi. Jadi kita udah tahu dari SMP itu kebanyakan dari pola makannya, dan misalkan dia banyak jajanan yang mengandung gula-gula Pak, gula-gula yang tidak sehat di sekitar sekolah. Apakah diabetes itu ditimbulkan hanya atas makanan Bu?
Ya, salah satunya dengan selain faktor turunan, salah satunya dengan pola makan yang mungkin anak itu kebiasaannya seperti itu, Pak. Dia sering jajan yang mengandung gula-gula di sekolah itu tiap harinya seperti itu. Kalau misalkan dia mungkin seminggu 2 minggu nggak apa-apa, tapi ini dampaknya dia itu bertahun-tahun jajan seperti itu, Pak. Tapi faktor tidak olahraga juga itu mempengaruhi, Bu? Kan anak-anak sekarang biasanya olahraganya kurang ya, kecuali kalau di sekolah. Kebanyakan kita kan dia main gadget aja, geraknya itu anak-anak sekarang itu kurang. Makanya hasil dari pemegang program juga kedetek bahwa banyak yang remaja sekarang itu terdetek itu diabetes sama hipertensi. Terus apa, Bu, saran Ibu untuk Sarannya anak remaja? betul. Sarannya mengurangi mengkonsumsi yang mengandung gula, rendah gula, kemudian olahraga, beraktivitas, gerak. Kemudian apabila sudah terjadi kejadian seperti ini tetap harus kontrol, harus diperiksa kesehatannya sedini mungkin. Ya, terakhir Ibu, bila mana kita tidak mendeteksi bahwa anak tersebut kena diabetes dini, ya Bu ya, apa dampak yang paling memberatkan pas di kemudian hari pas dia lagi udah remaja? Banyak, Pak. Kemudian dia itu kan kalau salah satunya penyakitnya diabetes, mungkin dia itu lukanya susah sembuh. Kemudian dia juga kalau mau tindakan apa misalkan kayak mau cabut gigi. Sekarang pemerintah lebih fokus ke stunting juga berhubungan dengan anemia, di mana anemia dapat terjadi pada semua siklus kehidupan, mulai dari remaja. Makanya, pemerintah menggulirkan program tablet tambah darah pada remaja putri untuk memotong rantai anemia. Harus dimulai dari remaja putri. Wujudkan generasi maju bebas stunting. Cegah anemia dari sekarang.